Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi jahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam materi fikih keluarga atau al-ahwal asy-syakhsiyah yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan seluk-beluknya, termasuk perceraian, nafkah dan lain sebagainya. Pada pertemuan lalu pembahasan kita telah sampai mengenai masalah mahar atau mas kawin. Mahar di dalam akad pernikahan hukumnya adalah wajib, tetapi tidak merupakan bagian dari rukun atau unsur utama dalam pernikahan. Jadi mahar ini statusnya adalah syarat sah daripada sebuah pernikahan. Mahar tidak ditentukan besarannya, tetapi disesuaikan dengan keadaan si perempuan secara status sosialnya maupun status keluarganya, dan juga dengan memperhatikan kemampuan daripada calon suami. Dan mahar ini lebih utama diberikan sejak awal akad nikah, tetapi apabila ditunda maka tidak membatalkan atau tidak membuat pernikahannya menjadi tidak sah. Pernikahan tetap berlaku meskipun maharnya belum diserahkan. Dan apabila belum diserahkan maka akan menjadi tanggungan hutang di diri suami yang harus dia tunaikan sebagaimana menunaikan hutang-hutang pada umumnya. Apabila istri pada akhirnya kemudian menggugurkan atau memaafkan, maka itu sepenuhnya hak si istri. Nah, itulah kurang lebih secara singkat ya, apa yang telah kita bahas pada pertemuan tentang mahar atau mas kawin. Berikutnya materi kita berkaitan dengan adab-adab memulai daripada pernikahan. Jadi setelah pernikahan itu sempurna, kemarin sudah kita bahas juga tentang rukun-rukun menikah ya, yaitu adanya sighat atau ijab qabul, kemudian adanya calon perempuan dan calon laki-laki serta syarat-syaratnya sudah kita sebutkan semua. Kemudian wali dari pihak perempuan juga sudah kita bahas secara terperinci. Kemudian 2 orang saksi. Maka apabila rukun-rukun sudah terpenuhi dan syarat-syarat juga sudah terpenuhi, lalu dilakukan akad nikah, maka artinya nikah tersebut telah terlaksana dengan benar dan dihukumi sah. Dan apabila dihukumi sah, maka dari akad tersebut akan memiliki konsekuensi hukum. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan itu mulai diterapkan pada kedua pasangan baru tersebut, baik pada suaminya maupun pada istrinya. Nah, inilah yang akan kita bahas ya, atau di antara hal yang akan kita bahas beberapa hukum yang berkaitan dengan keabsahan sebuah pernikahan ya. Jadi apabila sebuah pernikahan itu sudah terjadi dengan benar,
maka ada beberapa hal yang menjadi konsekuensi hukumnya. Yang pertama adalah hak masing-masing dari suami dan istri itu untuk mendapatkan pelayanan dari masing-masing pasangannya, ya. Jadi hak untuk setiap dari suami untuk mendapatkan pelayanan dari istrinya, maupun sebaliknya istri mendapatkan hak yang sama dari suaminya, ya. Baik yang berkaitan dengan urusan sehari-hari atau termasuk juga masalah misalnya urusan hak-hak nafkah batin, maka semuanya wajib ditunaikan dengan sebaik-baiknya, ya. Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, ya. Istri-istri kalian itu adalah seperti ladang bagi kalian, maka pergunakanlah ladang itu sesuai dengan keinginan kalian yang sesuai dengan tuntunan syariat, ya. Jadi ketika seorang suami istri mendatangi ketika suami mendatangi istrinya, maka harus dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, ya. Secara umum boleh melakukan seperti apa yang dia inginkan, tetapi ada beberapa hal yang dilarang. Di antaranya adalah mendatangi istri ketika dalam keadaan haid, ya. Apabila seorang suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka itu termasuk salah satu dosa yang besar, dan kafaratnya atau hukumannya dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dia bertaubat, tetapi dianjurkan baginya untuk bersedekah, ya, untuk bersedekah kepada fakir miskin, ya, bisa 1 dinar atau bisa setengah dinar sesuai dengan kemampuan, ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan 1 dinar, ya, sebagaimana itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW. 1 dinar itu diberikan kalau misalnya istri itu didatangi dalam keadaan haidnya sedang banyak, ya, sedang deras, sedang di awal-awal. Tapi kalau setengah dinar itu diberikan kalau sudah mau selesai, ya. Penetapan 1 dinar dan 2 dinar itu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sedekah tersebut sekali lagi hukumnya adalah hanya anjuran atau sunnah, bukan wajib, ya. Jadi kalau mampu maka lebih bagus kita lakukan. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu adalah emas kurang lebih 4,25 gram, 4,25 gram, yaitu 1 dinarnya. Jadi disesuaikan dengan harga emas, ya, yang ada di pasaran ketika itu, maka dia bersedekah dengan jumlah tersebut. Kemudian juga yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami dan istrinya dalam mereka bercampur adalah tidak boleh mendatangi dari, mohon maaf, dari duburnya, ya, dari duburnya. Maksudnya adalah di lubang duburnya. Itu juga perbuatan dosa besar yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, ya. Dan itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau atau dalam perintah beliau. Kemudian yang kedua, di antara hukum-hukum yang juga berlaku di dalam pernikahan apabila akad itu telah terjadi adalah seorang istri wajib untuk mentaati suaminya, ya. Mentaati suaminya termasuk adalah ikut serta dengan suami. Misalnya suaminya itu
tinggal di sebuah daerah, ya, dan dia juga harus memberikan dirinya untuk suaminya ketika suaminya memintanya untuk melakukan sesuatu, ya, serta menjaga rahasia keluarga dan rahasia suaminya itu. Jadi secara global intinya adalah seorang istri wajib untuk taat, ya, kepada suaminya dalam hal-hal yang sifatnya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau suami memerintahkan hal-hal yang menyalahi syariat, maka tidak boleh seorang istri taat kepada suaminya, ya. Misalnya istrinya suruh melakukan hal kemaksiatan, misalnya, ya, suruh membuat minuman keras misalnya, ya, atau menyuguhkan minuman keras atau membeli minuman keras, maka istri tidak boleh taat dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi selain itu, maka dia wajib taat kepada suaminya, ya. Ini pernah kita bahas, ya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW, ya, menyatakan, seandainya aku diperintahkan untuk seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suami, ya. Ini saking besarnya kewajiban ketaatan seorang istri kepada suami, ya. Dan apabila istri itu menolak daripada perintah suami, apapun perintahnya, ya, selama dalam kebaikan tentu, ya, dan tetap memperhatikan keadaan istri, maksudnya tentu tidak boleh suami semena-mena, Bu, ya. Tidak boleh semena-mena istrinya sedang sakit disuruh melakukan hal-hal yang dia tidak bisa lakukan, ya. Maka apabila suami itu telah memerintahkan dengan menjaga hak-hak daripada istri, lalu istri itu menolak, istri itu melawan atau tidak mau tunduk, maka dinyatakan istri itu melakukan nusyuz, ya, melakukan nusyuz. Nusyuz itu adalah tindakan istri yang melawan perintah suami, ya. Nanti akan kita bahas, itu ada pembahasannya khusus, ya. Nusyuz ini merupakan salah satu dosa besar, ya. Melawan tindakan perintah suami itu hukumnya adalah dosa besar. Bahkan di dalam beberapa hadis, ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang konsekuensi istri yang nusyuz itu. Di antaranya adalah si istri itu akan dilaknat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu karena sekali lagi betapa besar haknya seorang suami terhadap istrinya. Kemudian bentuk penjagaan juga atau ketaatan istri terhadap suami juga diantaranya adalah menjaga rahasia-rahasia suami dan keluarga. Jadi istri itu wajib menjaga rahasia suami, karena namanya manusia selalu ada kekurangannya, ya. Kelihatan bagus semua itu sebelum nikah, Bu, ya. Kalau udah nikah nggak usah setahun, sebulan juga udah kelihatan isinya, ya, Bu, ya. Kadang-kadang kaget kita, kok ternyata begini. Ya sudah, ternyata begitu, ya, diterima seperti itu, ya. Jadi kita mengambil suami itu, ya, dengan sepenuhnya, sebagaimana seorang suami mengambil seorang perempuan dengan sepenuhnya. Baik buruknya diterima semua. Yang baiknya disyukuri, yang buruknya ya disabari. Banyak sabar. Suaminya harus juga banyak sabar mungkin dari kelakuan istrinya,
ya, selama tentu tidak berlebihan dan tidak keluar dari syariat, ya. Misalnya kan ada seorang yang mudah emosi, Bu, ya, sedikit marah langsung naik pitam, itu kan ada. Nah, itu harus sabar, ya. Tapi tidak boleh berlebihan. Naik pitam marah mungkin dengan ucapan yang baik gak apa-apa, ya. Tapi kalau marah-marah sampai keluar kebun binatang, ya tentu nggak boleh begitu, itu berlebihan. Atau main tangan juga itu adalah berlebihan, ya. Nah, seperti itu. Kalau sekedar marah biasa atau dia cepat naik emosinya, ya kita harus sabar, ya. Suami harus sabar. Kadang-kadang ada istrinya juga yang begitu, dan istri juga harus sabar karena suami juga ada yang seperti itu, ya. Jadi sesuatu yang baik kita syukuri, sesuatu yang tidak baik kita bersabar, ya, seperti itu. Kemudian juga menjaga rahasia suami ini penting sekali. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sifat-sifat perempuan atau istri yang salihah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa kriteria istri yang salihah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fas-salihatu qanitatun qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Dan seorang perempuan salihah itu adalah seorang perempuan yang qanitat, yang ahli ibadah, yang bagus ibadahnya, sholatnya dijaga, kalau waktunya Ramadan puasa dengan lengkap, ya, tidak melakukan dosa-dosa yang besar, ya, misalnya minum minuman keras dan lain sebagainya. Maka itulah perempuan yang salihah, insyaallah, ya, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Itulah kriteria perempuan salihah menurut Allah. Yang kedua, ya, hafizatun bima hafizallah, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjaga rahasia-rahasia keluarga dan suami ketika suaminya tidak ada, ya, maksudnya tidak menceritakan kejelekan, keburukan rumah tangganya, ya. Jadi kalau istrinya ada di rumah, datang temannya, ya, jangan semua isi rumah diceritakan, ya. Meskipun baru ribut misalnya sama suami, ya, lalu dia curhat, ya curhat sekedarnya lah. Kalau sekedar mengungkapkan rasa hati tidak apa-apa. Tapi jangan sampai semua isi lemari suami cerita. Wah, suami saya itu begini, memang begitu, ternyata saya baru tahu, ternyata dia begini, masa lalunya begitu. Itu nggak perlu diceritakan karena nggak bisa merubah keadaan, ya. Ya kita harus sabar. Makanya memang kalau pingin yang bagus, ya kita dari awal sebelum nikah kita lihat dulu, ya. Dan itu kita lihatnya adalah melalui informasi orang ketiga supaya jujur. Kalau kita tanya langsung kepada calon kita, nggak bakal ngomong kan? Pasti semuanya ditampakkan, semuanya sempurna, ya. Tapi nanti kalau sudah jadi baru kelihatan, ya, ternyata banyak kekurangannya, ya. Tapi itulah sunnatullah, bagian dari hukum Allah yang harus kita terima, kita sabar. Tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya, di antara konsekuensi hukum yang berlaku ketika akad nikah sudah terjadi adalah pemberian mahar, ya, seperti yang sudah dibahas pada pertemuan lalu. Jadi kalau sudah terjadi akad, maka mahar harus diserahkan, baik diserahkan saat itu juga ketika akad, atau biasa kita istilahkan dengan tunai, begitu ya, atau kita serahkan secara hutang, ya, secara hutang, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa diserahkannya nanti atau masih jatuh hutang terhadap suami, ya. Kemarin sudah kita jelaskan, ya, dalilnya
wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah, dan berikanlah istri-istri atau perempuan-perempuan itu mahar-mahar mereka, ya, berikanlah mahar-mahar mereka. Dan pemberian mahar ini adalah dilakukan setelah terjadinya akad nikah. Kalau tidak terjadi akad nikah, maka mahar belum menjadi hak istri, ya, kecuali hadiah-hadiah pranikah, praakad, atau yang biasa kita sebut dengan bawaan, ya, hadiah-hadiah keluarga. Maka itu sudah, kalau sudah diserahkan dan sudah diterima, maka tidak bisa diminta kembali, karena itu sifatnya pemberian murni, ya, meskipun ada kaitannya dengan nikah, gitu. Jadi kalau pemberian itu adalah hak daripada keluarga istri, ya. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, di antara konsekuensi hukum yang lain dari pernikahan adalah pemberian nafkah zahir. Pemberian nafkah zahir ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Nah, bahasa kita begitu kira-kira. Jadi mencakup makanan yang pantas, ya, yang sesuai dengan istri itu. Kemudian pakaian juga yang sesuai, juga tempat tinggal yang sesuai, ya. Berapa kadar minimalnya nanti akan kita bahas, ada bab khusus namanya nafkah, ya, nanti akan kita bahas di sana, ya, ibunda sekalian. Jadi kita akan bahas berapa sih besarnya, kalau standarnya itu seperti apa. Tapi umumnya adalah yang kira-kira tidak menghinakan daripada istri kita, gitu, ya. Jadi misalnya kalau dia anak orang kaya, anak dengan status yang tinggi, tentu sedikit berbeda dari yang biasa, ya. Yang di kota dengan yang di desa juga kadang-kadang berbeda, sesuai dengan kebiasaan umum yang berlaku. Yang penting tidak menjadikan si istri itu menjadi kecil hati, menjadi kecewa, menjadi tidak senang, tidak puas dengan pemberian itu, ya, gitu. Jadi kalau suami sudah melaksanakannya, maka dia terima dengan baik, meskipun mungkin tentu ada kekurangan-kekurangan sedikit tuh perlu ditolerir, ya. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi para suami, ya, rizquhunna, memberikan kewajiban, memberikan rizki, memberikan nafkah materi kepada istri-istri. Wa kiswatuhunna, dan memberikan mereka pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik ini tadi itu harus sesuai, ya, dengan keadaan istri dan juga sesuai dengan keadaan suami, ya. Kadang-kadang misalnya suami sudah maksimal tapi ternyata dia tidak bisa memberikan sesuai keinginan istri, maka istri yang perlu sedikit mengalah, ya. Jangan terlalu dituntut. Yang penting suaminya sudah tampak berusaha dengan maksimal, ya. Karena yang namanya manusia kan selalu punya keterbatasan, ya. Mungkin dia suatu saat usahanya sedang susah, jangan selalu dituntut melebihi daripada kemampuan. Selama dia tidak bermalas-malasan, tidak lalai, maka kita bersabar, ya. Tapi kalau dia lalai, kita boleh menuntutnya karena kelalaiannya itu, ya, karena kelalaiannya atau karena kemalasannya itu. Kemudian yang kelima, di antara konsekuensi hukum yang kelima ini memang jarang terjadi, ya, yaitu memberikan pembagian hak yang sama untuk semua istri. Kalau suami itu punya istri lebih satu, ya. Kalau nggak mau dicatat nggak apa-apa, Bu, nggak usah, lewatin aja lah, ya, nggak apa-apa. Tapi kan ini secara ilmu, ya. Jadi kalau misalnya suami itu atau suami kita
punya istri lebih dari satu, ya ini kan kadang-kadang ada saja ya, dan itu tergantung keluarga itu. Kalau memang terjadi, maka suami wajib memberikan hak yang sama. Hak yang sama di dalam hal ini adalah hak materi. Jadi diberikan nafkah materi yang sama sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang istri pertama anaknya 5 misalnya, istri kedua anaknya baru 1. Ya memang sesuai kebutuhan. Yang 5 berarti kan lebih banyak karena nanti ada hak-hak anaknya. Ya, yang 1 ya sekian. Kalau pembagian bermalam harus sama. Ya, di sana misalnya 2 hari, sini 2 hari. Ya begitu, harus sama. Yang tidak bisa sama itu hadirin adalah rasa cinta. Itu nggak bisa. Karena rasa cinta itu nggak bisa diatur oleh hati kita. Nggak bisa. Hatimu harus dibagi 2. 1 untuk yang tua, 1 untuk yang muda. Nggak bisa. Siapa yang mampu mengatur hatinya? Ya, itulah yang diucapkan Nabi sendiri. Ya, beliau punya beberapa istri, lalu dia berdoa kepada Allah, ya, berkaitan dengan pembagian nafkah itu. Secara nafkah beliau bagi rata sesuai dengan hak-hak masing-masing. Lalu beliau berkata kepada Allah, ya, Allahumma hadza ma amliku wala tu'akhidni fima la amlik. Ya Allah, inilah pembagian yang saya bisa berikan kepada istri-istri beliau maksudnya. Jangan engkau hukum aku terhadap sesuatu yang aku tidak memilikinya. Ya, maksudnya memiliki untuk mengatur dan membaginya secara benar. Maksud beliau dalam hadis ini adalah rasa cinta itu. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa istri-istrimu yang paling engkau cintai, yang paling engkau hatinya itu sangat tertaut, yang paling utama memang Khadijah. Itu tidak tergantikan, ya, tidak tergantikan. Khadijah memberikan segalanya untuk Rasulullah, memberikan dirinya, memberikan semua hartanya. Ya, bayangkan Khadijah itu salah satu orang terkaya di Mekah di zamannya. Ketika sudah menjadi istri Nabi dan Nabi diangkat menjadi Rasul, setelah 15 tahun hidup berumah tangga, maka semua hartanya habis, tidak tersisa. Ya, tidak tersisa. Semuanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juga hanya Khadijah lah yang memberikan anak kepada Rasulullah. Maka Khadijah itu tidak tergantikan. Setelah Khadijah, barulah Nabi itu menikah lebih dari 1 orang istri. Ya, jadi Khadijah itu berumah tangga kurang lebih 25 tahun, memberikan 6 orang anak. Setelah itu wafat, ya, beberapa waktu kemudian, tidak sampai setahun, Nabi menikahi seorang janda perempuan namanya Zainab. Ya, tapi sudah tua, ya, usianya sudah tua, begitu, sudah monopos lah, ya, ketika itu. Setelah itu beberapa waktu baru beliau menikah dengan Aisyah. Nah, setelah istri-istri itu ada beberapa orang, Rasulullah ditanya, siapa yang paling dicintai? Yang paling dicintai adalah Aisyah. Ya, Aisyah itu yang paling beliau cinta, dan istri yang lain pun tahu bahwa hati Nabi itu paling condong kepada Aisyah. Ya, begitu. Karena Aisyah itu putri daripada teman karibnya, yaitu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu memberikan hidupnya untuk Nabi, hartanya, jiwanya, semuanya untuk Rasulullah SAW. Ya, maka bagian dari timbal baliknya, maka Rasulullah SAW kemudian menikahi Aisyah untuk menghormati Abu Bakar. Ya, di zaman itu dengan menikahi sebuah keluarga, maka itu artinya bagian dari rasa perhatian, rasa
penghormatan kepada keluarga itu, ya, maka sangat terhormat. Ya seperti di zaman kita juga, misalnya kita tahu-tahu dilamar anaknya dengan seorang, misalnya dilamar oleh raja Jogja misalnya, ya. Kan ada rasa kebanggaan, Bu, ya. Dilamar anaknya dengan anaknya gubernur, seneng kan? Rasa ada terhormat, kira-kira seperti itu. Itu juga berlaku untuk Aisyah dan Abu Bakar. Jadi Aisyah itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Selain itu Aisyah memang istri Nabi yang paling cerdas, ya, paling cerdas, dan satu-satunya yang perawan. Nah, satu-satunya yang perawan. Maka dengan segala macam unsur-unsur itu, kecenderungan batin Nabi tidak bisa terbohongi, ya. Maka batin Nabi lebih cenderung kepada Aisyah, ya, karena Aisyah ini juga memiliki banyak kelebihan-kelebihan daripada istri yang lain. Nah, yang seperti itu seseorang tidak bisa dihukum, tidak bisa disalahkan, karena itu bukan dia yang mengatur. Rasa cinta dan benci itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Itulah yang kemudian diisyaratkan dalam Al-Qur'an, ya, fala tamilu kullal walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan kalian wahai para suami tidak mungkin, kata Allah, ya, walan tastati'u, tidak akan mungkin. Sudah Allah tutup kemungkinan, nggak bisa. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, untuk bersikap adil terhadap para istri, nggak bisa. Menurut para ulama, yang dimaksud tidak bisa berbuat adil ini adalah keadilan batin, keadilan membagi rasa cinta, nggak mungkin bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan itu adalah membagi bagian materi, ya, seperti itu. Baik, ini ya sedikit untuk shock terapi, ya. Ini kan cerita aja, nggak mau kita, ya, Bu, ya. Ya nggak apa-apa kalau ada ibu-ibu nggak mau suaminya menikah, nggak apa-apa, itu haknya. Sampaikan kepada suaminya dengan cara yang baik, itu hak. Meskipun suaminya berhak juga menikah, tapi kalau suaminya, istrinya berat itu. Aisyah itu meskipun paling dicintai ibu-ibu, ya, namanya perempuan, rasa cemburunya paling besar. Dan itu lumrah, ya, lumrah, ya, nggak bisa dibohongi. Nggak ada perempuan yang mau dimadu, kan, Bu, ya. Kalau diracun, ya, apalagi diracun, nggak ada yang mau dimadu, nggak ada yang dimadu. Itu secara alamiah, ya, nggak secara. Meskipun mungkin ada sebagian yang bahkan mencarikan untuk suaminya, pasangan, kan ada begitu. Ya, saya nggak tahu isi hati orang, ya, tapi mungkin menurut saya tidak bisa dibohongi, tetap ada rasa sedikit, merasa berat, mungkin tetap ada. Itu hal yang alam. Ya begitulah memang kaum perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan aib, ya, bukan aib. Maka suami meskipun secara hukum asal tidak wajib meminta izin, tapi dia harus memperhatikan perasaan itu, ya. Kata para ulama, jangan sampai seorang suami memaksakan diri menikah dengan yang kedua kalau menyebabkan dengan yang pertama bisa putus, ya, nggak boleh, karena yang pertama kan sudah terbentuk, sudah baik, ya. Masa gara-gara dia cari yang kedua kemudian ini rusak? Belum tentu nanti dengan yang kedua bisa dia bangun seperti yang pertama. Maka itu harus diperhatikan oleh suami-suami yang baik. Harus konsekuensinya harus dipikirkan dengan matang, ya. Jangan sampai nekat. Kalau nekat bisa bubar, dan yang berdosa suaminya, ya, yang berdosa suaminya. Baik, berikutnya yang keenam, ya, Bu, ya. Konsekuensi hukum lainnya adalah setelah pernikahan, dan ini sangat penting, yaitu masalah nasab. Nasab ini seperti yang beberapa kali saya sampaikan di dalam majlis ini adalah merupakan pemberian dari Allah, bukan
tercipta melalui sekedar hubungan darah. Nasab itu tidak melalui hubungan darah. Maksudnya begini, ya, kalau ada terjadi seorang janin tercipta, ya, melalui sebuah hubungan yang tidak diridhoi, maka hubungan itu meskipun terikat dengan hubungan darah, ya, terhadap si laki-laki, maka si janin tidak mendapatkan nasab dari laki-laki. Ya, janin itu mendapatkan nasab dari Allah sebagai karunia, sebagai pemberian ketika si laki-laki melakukan sesuai dengan keinginan dan perintah Allah, yaitu melalui sebuah pernikahan yang benar. Baru Allah akan kasih hadiah berupa nasab. Kalau si laki-laki melanggarnya, maka Allah tidak akan kasih itu nasab. Ya, begitu. Jadi nasab itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terakhir adalah hak waris antar suami istri. Hukum waris ini, para bunda sekalian, sebenarnya juga seperti nasab, yaitu pemberian khusus dari Allah. Jadi hak waris itu adalah Allah yang kasih kepada keluarga almarhum. Makanya seorang pemilik harta yang meninggal, dia ketika masa hidupnya tidak mampu menghalangi hak waris itu kepada anggota keluarganya. Misal ada seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Orang tuanya sampai benci luar biasa, marah, nggak mau ngakui anaknya, bahkan sampai mengatakan kamu bukan anakku lagi. Ya, itu kalimat tidak ada nilainya. Karena sekali lagi yang memberi nasab, yang menetapkan nasab itu Allah, bukan bapaknya. Jadi kalau kata bapaknya kamu bukan anakku lagi, nggak usah ngaku-ngaku aku bapakmu, nggak bisa, itu omong kosong itu omong kosong. Ya, nggak ada. Begitu juga dia mengatakan kamu tidak akan saya kasih waris, ya, kamu nggak akan saya berikan waris sepeser pun, misalnya bapak mengatakan begitu, maka itu juga ucapan tidak ada nilainya dalam syariat. Karena hakikat yang memberikan hak waris adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan cabut kalau memang Allah berkehendak mencabut hak waris itu. Misalnya apa yang Allah cabut hak warisnya adalah seorang anak yang membunuh orang tuanya sendiri, maka Allah cabut hak warisnya. Ya, Rasulullah bersabda, la waritha lil qatil, tidak ada pewarisan untuk pembunuh. Ya, atau la yarithul qatil, seorang pembunuh tidak mewarisi. Jadi kalau dia pembunuh, Allah putus hak itu, nggak bisa dia dapat. Ya, jadi yang memutus, yang menetapkan hak waris sebagaimana nasab itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Nah, hak waris ini secara hukum asal hanya Allah berikan kepada keluarga almarhum, ya, yang membawa nasab yang sama. Keluarga almarhum yang meninggal yang nasabnya sama ke atasnya, ya. Kalau yang nasabnya berbeda nggak dikasih. Nah, itulah salah satu konsekuensi dari nasab itu tadi. Ada beberapa orang yang dikecualikan, tidak senasab tapi diberikan hak waris. Ya, dia tidak sehubungan darah, nasabnya beda, tapi dia diberikan hak waris. Di antaranya adalah suami atau istri. Suami dan istri itu tidak memiliki hubungan nasab, ya, umumnya begitu. Aslinya dia nggak dapat hak, tapi karena dia sudah menjadi seperti bagian dari keluarga itu, maka dia diberikan hak.
haknya pun kalau kita lihat itu tidak sebanyak ahli waris yang senasab. Ya, makanya misalnya istri ya, ketika suaminya meninggal dan suaminya punya anak, dia hanya dapatkan 1/8 dari total harta suami yang diwariskan kalau suaminya nggak punya anak, ya, baik dari anak dari istri ini sendiri atau anak dari istri pertama. Misalnya istri pertama meninggal terus dia menikah dengan istri kedua, maka istri ini cuma dapat hak 1/8. Jadi kecil sekali. Tapi kan saya seumur hidup yang mengurus suami saya, yang membantu bisnis suami saya. Kalau istri itu menuntut bayaran atas semua itu, dia sampaikan ke suaminya dulu, ya, Pak, Mas, Kak, saya ini kan bantu begini rupa, bisnismu saya juga yang ikut bantu. Nanti kalau ada apa-apa ya bukan doain, kalau misalnya suaminya meninggal duluan, dari semua ini saya cuma dapat 1/8. Ya, padahal hidup saya sudah saya berikan semua. Maka di situ istri minta duluan, saya mintalah diberikan hak saya ini, saya udah bantu segala macam, anggap aja saya ini karyawannya, istilahnya gitu ya, diberikan hak. Maka itulah hadirin para bunda sekalian, memang dalam keadaan seperti itu seorang istri lebih bagus memiliki hak harta yang terpisah dari suami. Jadi dia atur sendiri itu harta dia, dan suami nggak bisa ikut campur, supaya nanti kalau suaminya meninggal dia sudah punya harta sendiri. Nanti dari harta suami dia hanya mendapatkan 1/8. Nanti sisanya ya untuk anak-anaknya, anak suami itu, termasuk anak dari dia. Kalau si istri itu punya anak, dapat hak yang banyak juga dari ayahnya yang meninggal. Loh, kenapa kok istri itu dapat sedikit seperti itu? Karena istri itu nanti akan dapat waris dari jalur lain. Dari jalur siapa? Dari keluarga dia. Jadi perempuan itu dapat waris dari 2 jalur. Ibu-ibu ini dapat waris dari 2 jalur. Jalur keluarga ibu-ibu sekalian sendiri, misalnya ada ayahnya meninggal kan dapat, kakaknya meninggal, adiknya meninggal, dia dapat bagian, ya. Dapat jalur juga dari suami, ya, dapat jalur juga dari suami, seperti itu. Nah, ini jadi hak yang keenam, konsekuensi hukum yang keenam dari terjadinya pernikahan itu adalah hak untuk saling mewarisi. Ini kalau tidak salah dulu sudah kita bahas ya, pengantar ilmu waris dulu ya, tentang pembagian waris. Baik, itu adalah konsekuensi hukum. Kemudian poin yang kedua berkaitan dengan permulaan dari pernikahan. Ada beberapa hal yang juga perlu diketahui, yaitu perbuatan-perbuatan sunnah atau adab-adab ya setelah pernikahan, adab-adab setelah terjadinya akad nikah ya, atau ketika akad nikah. Di antara hal-hal yang disunnahkan atau merupakan adab di dalam pernikahan, yaitu 1, adanya khutbah nikah sebelum akad. Ya, kalau ini sebelum akadnya, tapi sudah seperti bagian dari akad nikah. Jadi khutbah nikah atau ceramah pernikahan sebelum akad. Ya. Kalau kita ini banyaknya biasanya setelahnya ya, pengajiannya ya, tausiahnya. Tapi kalau memang seperti itu ya tidak apa-apa kalau dia mau menjelaskan yang panjang. Tapi bagusnya sebelum akad paling tidak dia ada ceramah singkat lah, ya, 5 menit nggak ada masalah. Karena itu bagian dari sunnah, bagian dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum akad nanti ada 1 orang suruh menyampaikan khutbah nikah sebentar. Setelah itu baru akad nikah. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab dan atau sunnah yang diajarkan Nabi ya dalam akad nikah adalah mendoakan kedua pasangan. Ya, mendoakan kedua pasangan. Ya, jadi orang lain mendoakan kedua pasangan itu dengan doa yang baik.
Doanya seperti apa? Bebas, semua doa kebaikan boleh. Ya, tapi di antara doa yang terbaik adalah yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, ya, ketika ada sahabatnya atau keluarga beliau yang menikah, maka beliau akan mendoakan dengan doa yang insya Allah kita banyak yang hafal, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, artinya adalah barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkahi pada dirimu masing-masing, yang laki-laki maupun perempuan. Wa baraka alaika, dan memberikan keberkahan dari perbuatanmu, ya, dari perbuatanmu menikah ini, ya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan, ya, mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Itu salah satu doa yang disampaikan Nabi ketika ada yang menikah, ya. Selain itu ya dengan doa-doa lain silahkan, mudah-mudahan dapat rezeki yang banyak, ya, dapat anak-anak yang soleh solehah dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu mengiklankan, maksudnya mengiklankan itu mengumumkan pernikahan, ya, mengumumkan akad nikah itu, ceritakan, saya baru menikah, atau jadi diantaranya adalah dengan undangan ke walimah itu, ya, atau pasang status di medsos, ini misalnya, ya, kalau sekarang, ya, silakan, itu ada sesuatu yang dianjurkan, ya. Rasulullah SAW mengatakan a'linu hadzal nikah, umumkanlah pernikahan itu, ya. Karena apa? Salah satu hikmahnya adalah supaya tidak ada yang punya husnudzon terhadap orang tersebut. Kadang-kadang ya namanya orang, dia jalan dengan perempuan, loh siapa perempuan itu? Kalau nggak diumumkan kan terjadi suudzon, ya. Tapi kalau sudah dinikahkan, tahu oh itu istrinya, ya, seperti. Jadi itu hikmahnya diantara dari mengumumkan pernikahan, ya. Kemudian berikutnya adalah walimah, ya, ini. Jadi setelah diumumkan lalu mengadakan acara walimah. Kalau bahasa kita adalah resepsi, ya, resepsi. Itu adalah sesuatu yang dianjurkan, ya, meskipun sederhana, nggak ada masalah. Walimah itu intinya adalah ngundang orang ke rumah, ya, lalu buat acara kecil-kecilan, ada makan sedikit, setelah itu selesai. Nggak harus yang mewah, nggak harus yang semua orang tahu, enggak. Yang penting dia membuat acara, tetangga-tetangga keluarga diundang, sudah cukup, ya, itu saja. Nggak harus dengan perhiasan, dengan dekorasi yang luar biasa. Kalau itu mampu dilakukan silahkan, ya, silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan, ya, jangan berlebih-lebihan, begitu. Sayang duitnya, kalau kita sedekahkan lebih bagus, ya, tapi kadang-kadang sesuai dengan status, ya. Ada orang kaya raya, memang dia pantasnya sebegitu, ya, nggak apa-apa dilakukan. Yang penting jangan kemudian sangat berlebihan, memaksakan diri. Kadang-kadang sampai utang-utang biar kelihatan kita keren, ya kan, kita nyewa gedung yang mahal, ya, dan lain. Itu sesuatu yang mubazir, ya, Bu. Habis nikah kan orang itu maunya senang, bahagia. Ini habis akad, ya, selesai nikah besok pening, tambah cemberut aja, apa mikirin ini, ya, sebulan lagi mau diminta utangnya. Nah kan malah nggak bagus seperti itu, biasa saja. Dan bagi kita calon mertua, calon orang tua, jangan nuntut yang berlebihan kepada yang lain, sesuaikan sajalah. Walimah itu yang penting berkahnya. Rasulullah SAW pernah mengkritisi walimah seseorang, ya, karena yang diundang orang-orang tertentu. Jadi kita itu kalau undang umum saja, keluarga siapapun, ya, diundang semuanya bisa hadir dengan suasana yang sederhana, ya. Nabi pernah berkata, aulim walau bisyatin, ya, buatlah walimah meskipun hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Itu di zaman Nabi kambing itu hal yang biasa, hal yang kecil, ya, untuk menunjukkan
yang penting ada walimahnya, meskipun hidangannya sederhana. Dan kita kalau di undangan walimah jangan macam-macam ya, oh menunya begini nggak enak katanya, nggak boleh kita sampaikan begitu karena kita diundang ya. Kalau kita nggak diundang dan bukan termasuk orang-orang yang kenal dengan pemilik walimah, maka tidak boleh datang ke walimah ya. Misalnya jam 12 kita lewat di jalan, ada orang buat resepsi, mampir dulu mau makan, ini nggak boleh begitu ya, karena dia tidak diundang. Meskipun misalnya orang kan nggak ada yang kenal, ya memang nggak ada yang kenal, tapi biasanya walimah itu kan untuk orang-orang yang kenal ya. Misalnya ada sekampung tapi nggak sampai undangan, tapi ya namanya sekampung, biasanya nggak usah pakai undangan juga udah tahu, nggak apa-apa datang ya, nggak apa-apa datang. Tapi kalau kita nggak kenal sama dia, nggak ngapa-ngapa sama, nggak ada hubungan sama dia, ya tau-tau datang doang, apalagi niatnya cuma makan siang, nah ini nggak boleh ya yang seperti itu. Juga dalam acara-acara yang lain nggak boleh tahu-tahu. Kalau kita memang nggak punya makan, nggak punya apa-apa, nggak apa-apa kita datang, tapi kita ngomong, Pak saya ini belum makan, saya nggak punya duit, saya boleh nggak makan di sini. Nah nggak apa-apa begitu, ya. Jadi nggak boleh tahu-tahu datang ikut ngantri gitu ya. Ya bisnis seperti itu tidak boleh. Terakhir adalah di sini katakan di antara adab-adab berdoa, ya. Mendoakan pasangan ya, maksudnya mendoakan pasangan itu kita mendoakan pasangan kita dengan kebaikan ya. Kita doakan meminta kebaikan dari pasangan itu. Ya Allah, saya meminta kebaikan daripada pasangan saya ini ya. Kita biasanya sambil dipegang ubun-ubunnya ya, dipegang, kemudian kita mendoakan. Dianjurkan juga setelah itu kita sholat 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat ya, minta kepada Allah mudah-mudahan pernikahan itu mendapatkan keberkahan ya, diberikan kebaikan daripada pasangannya masing-masing. Dan yang paling penting di sini juga bagian dari doa yang harus dijaga ini, meskipun kelihatannya sepele bunda sekalian, tapi sangat penting, yaitu jangan pernah lupa berdoa, khususnya ketika seorang sedang mendatangi istrinya ya, itu penting ya, itu sangat krusial karena itu awal dari kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita melalui anak-anak ya. Jadi jangan lupa harus bisa baca doanya ya. Sudah pada hafal kan bunda ya? Nggak usah saya sebutkan aja ya, mungkin ada yang malu-malu lupa dia. Bacanya apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah setan dari kami. Wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah setan, ma razaqtana, terhadap apa yang engkau berikan kepada kami. Maksudnya kalau engkau takdirkan melalui ini diberikan seorang anak, anaknya itu minta dijauhkan dari setan. Itu penting ya, supaya anak kita dari awal itu ya istilahnya persiapannya itu sudah bagus, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Juga ketika mendatangi harus dengan cara yang baik. Sebenarnya tidak disebutkan di sini ya. Adab-adab itu perlu juga. Mendatangi istri itu sebenarnya perlu, para bunda sekalian kalau punya anak mau menikah, panggil ustadz, ngajarin anaknya hak suami dan istri, dikasih tahu, itu penting. Zaman sekarang banyak, kadang-kadang ada orang ya mandi wajib aja nggak tahu, setelah dia mendatangi istri dia nggak tahu harus mandi wajib ya, itu kan luar biasa. Dikira mandi wajib, mandi seperti sehari-hari kita mandi kalau pagi dan sore. Ada orang kalau mandi rambutnya nggak dibasahin, pas dia mandi wajib rambutnya nggak dibasahin ya begitu. Itu ada loh masih. Jadi usahakan kalau kita mau nikahkan anak kita, ya anak kita yang perempuan, carikan ustazah supaya ngajarin hak-hak seorang istri. Bagaimana istri itu dalam
melayani suaminya yang baik sesuai syariat. Anak laki-lakinya pun panggilkan ustadz supaya diajarin, ya. Dan itu penting sekali. Cara mentalak istrinya itu kan ada tata caranya, ya. Cara mendatangi istrinya itu juga ada cara. Nabi cerita itu sedikit, ya, ada isyarat. Nabi mengatakan jangan kalian mendatangi istri kalian seperti mendatangi hewan, seperti hewan mendatangi pasangannya, gerasa gerusuk segala macam. Nggak boleh, berdosa, bukan adab, dan menyakiti pasangan. Itu nggak boleh. Nabi udah ajarin, penting sekali, ya, supaya apa? Nanti rumah tangganya itu bisa capai dengan baik. Satu hal tambahan saja, ya, ini penting karena setan itu bisa ada di mana saja, termasuk di rumah kita. Kalau tidak kita bentengi dengan doa, dengan amal soleh di rumah kita, ya, maka jangan lupa kita untuk selalu membaca doa ketika melepas pakaian, supaya tidak dilihat oleh makhluk-makhluk yang tidak terlihat, oleh jin, ya. Nabi SAW mengatakan pembatas, ya, atau penghalang aurat manusia dari mata-mata jin itu adalah dengan membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, ya, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu kita baca. Jadi ketika kita melepas aurat, melepas pakaian, membuka aurat di kamar mandi. Di kamar mandi kan tempatnya ada makhluk juga, tempat jin, khubuthi wal khaba'ith itu. Ketika kita masuk kamar mandi, kita minta perlindungan, ya, kita tidak akan diganggu, kita tidak akan diapa-apakan insya Allah. Tapi mata mereka masih melihat kepada kita. Dia nggak ganggu, tapi dia mungkin saja senang melihat keadaan kita seperti itu. Maka kita menutupi diri kita dengan baca doa tadi. Cuma 2 kata saja, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, ya, dibaca. Ketika kalau di kamar mandi baca dalam hati, atau dia bacanya sebelum masuk kamar mandi, ya. Ketika mau mendatangi istri kita baca juga, diingatkan suami istrinya yang baca, ya, supaya terhalangi daripada pandangan-pandangan yang tidak baik seperti itu. Baiklah para bunda sekalian, inilah sebagian daripada adab-adab setelah pernikahan, ya, setelah pernikahan secara global, ya. Mudah-mudahan adab-adab ini bisa kita pahami dengan baik. Dan seperti biasa kita buka sesi tanya jawab setengah jam, ya, kira-kira ke depan. Kami persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar konteks ya. Ya. Bagaimana jika ada suami yang suka berhutang tanpa sepengetahuan istri? Apakah istri juga menanggung dosanya jika istrinya meninggal lebih dahulu dan hutang belum terbayarkan? Cukup itu, Bu? Baik. Hutang itu adalah tanggungan orang yang berhutang, bukan tanggungan orang lain, termasuk bukan tanggungan istri. Jadi kalau suami yang suka berhutang, apalagi dia nggak pernah membicarakan perihal hutang itu, maka istri tidak bertanggung jawab sama sekali. Termasuk anak-anak tidak bertanggung jawab sekali. Hutang itu tidak diwariskan dan tidak dipindah tangankan, kecuali kalau masih hidup orang yang berhutang, ya, memindah tangankan hutangnya. Hutang saya nanti akan ditanggung oleh adik saya, oleh kakak saya. Buat bisa. Kalau dia setuju, dia akan mengambil alih hutangnya. Tapi tidak diwariskan kepada anak istri.
Tetapi kalau ada seorang meninggal punya hutang, ya, baik hutangnya itu diberitahukan kepada keluarga atau tidak, maka para pemilik hutang yang ngutangin suami tadi berhak untuk mengambil hutangnya dari harta yang ditinggalkan. Kalau si suami tadi punya harta yang ditinggalkan, ya. Jadi seperti yang pernah kita bahas dulu, ketika seorang meninggal sebelum dibagi waris itu harus diselesaikan dulu urusan-urusan yang lain. Yang pertama, hutang kepada Allah. Misalnya orang itu pernah gak bayar zakat, bayar dulu zakatnya. Orang itu sudah kaya, sudah cukup kemampuan segala macam, bisa berangkat haji tahun ini, tahu-tahu dia gak berangkat, males-males, lalai sampai meninggal. Dikeluarkan dulu uangnya untuk badalin haji dia, ya. Kalau ada orang punya utang puasa dan belum kebayar puasanya, sementara keluarganya tidak mampu mempuasakan atas yang meninggal, maka bisa diganti dengan fidyah, ya, 1 hari 1 fidyah atau 1 mud, ya, 1 mud dikali hutang puasanya, dan itu diambil juga dari harta yang ditinggalkan, ya. Ini bagian dari hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada manusia, ya, urusan pada manusia dalam jual beli, dalam transaksi, dalam bisnis, dalam sehari-hari. Kalau ada hutang diambilkan dari waris, bukan dari waris, dari harta yang ditinggalkan, ya. Setelah itu wasiat. Kalau suaminya pernah berwasiat, tolong nanti harta saya sekian atau berapa, sebutkan jumlahnya, berikan kepada fulan atau berikan kepada masjid atau berikan kepada pesantren atau kepada siapa saja, wasiat itu harus ditunaikan, ya. Setelah itu semua baru menjadi waris kalau masih ada sisa. Kalau tidak ada sisa, tidak ada waris, ya. Jadi istri, anak-anak tidak menanggung hutang memang, tetapi hutang itu dibayar melalui harta yang ditinggalkan oleh suami, ya. Jadi memang secara tidak langsung anak dan keluarga itu akan terpengaruh jumlah warisnya karena beban atau banyak dan sedikitnya hutang daripada suami, ya. Jadi maka kita perlu nasihati, jangan gampang utang, ya. Kalau nggak darurat jangan hutang. Memang begitu, ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita memudah dirikan untuk utang, ya. Kadang-kadang itu nanti akan jadi kecanduan. Kalau nggak ngutang gak enak kayaknya, ya, padahal punya duit. Nah itu berbahaya, ya, gitu. Baik, jadi sekali lagi, istri tidak mesti tahu tentang hutang suaminya, ya, dan istri tidak menanggung daripada hutang suaminya jika meninggal, ya. Ataupun kalau istrinya meninggal duluan, dia tidak berdosa atas hutang-hutang suami. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Oh, yang tanya ini tadi. Iya, silakan. Pak Ustaz, Iya, Bu. Saya ini dulu, Bu, ya. Ya. ada 2 pertanyaan sebenarnya, Pak Ustaz. Pertama, masalah yang waris tadi. Kayak mana kalau seandainya suami istri bekerja juga istrinya, jadi istrinya ini ada uang sendiri, dia beli tanah atau dia buat kos-kosan gitu. Apakah itu termasuk nanti diri dia sendiri, ya, bukan diri suaminya gitu, apa itu termasuk warisan juga nantinya gitu. Karena istrinya ini mungkin dia punya rencana, kos-kosan ini nanti saya akan untuk saudara yang nggak mampu sekolah nanti, hasilnya dari kos-kosan ini untuk diperuntukkan ke sana gitu. Tapi kalau sudah menjadi hak warisan, berarti harus dibagi gitu sama anak-anaknya. Padahal biasanya sebelumnya itu ini untuk biaya sekolah saudara-saudara yang nggak mampu siapapun gitu. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, masalah seandainya ada anak gitu, anak ini sudah mau tunangan tapi belum mau menikah, katanya itu biar terikat gitu, maksudnya biar tenang gitu, karena mereka berjauhan gitu. Yang satu lagi kerja, yang satu mau menyelesaikan S2 gitu, maksudnya tapi mau tunangan dulu, itu kayak mana
Yang pertama, kalau seorang istri punya harta pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kepemilikan suami, maka istri itu berhak menggunakan hartanya sesuai kehendaknya dan tidak bisa suami menghalangi, melarang. Paling-paling suami memberikan saran boleh, jangan bisnis itu nggak bagus, jangan dulu keluarkan duitnya misalnya. Kalau sekedar saran boleh, mau kita ambil mau nggak terserah, karena itu duit kita, ya. Dan duit tersebut kalau sudah jadi barang, maka barang itu milik kita, bukan milik suami. Sudah jadi kos-kosan milik istri, bukan milik suami. Kalau suaminya meninggal, yang dibagi waris ya hartanya suami sendiri. Harta istri nggak ikut dibagi waris dalam harta suami, karena kalau ini sudah pisah, ya begitu. Tapi nanti suatu saat ketika istrinya meninggal, ya berarti nanti hartanya akan dibagi kepada ahli waris yang dimiliki oleh istri, seperti itu. Jadi suami dia tidak memiliki hak untuk mengambil harta istri atau menjadikan harta istri sebagai warisnya, itu tidak bisa, karena kepemilikannya adalah milik mutlak istri. Kecuali kalau harta itu harta berdua. Nah ini lain lagi perkaranya. Kalau harta berdua, maka kalau tahu persentase kepemilikan, misalnya suami punya 60%, istri 40%, maka kalau suami meninggal, hak suami yang 60% ya dikeluarkan milik suami, yang 40% masih milik kita, yang dibagi waris yang 60%. Dan istri juga tetap dapat bagian dari 60% itu. Dia sebagai istri kan berhak mendapatkan harta dari suaminya. Tapi yang 40% murni milik istrinya, seperti itu. Ya, itu yang pertama, Allahu a'lam. Kemudian bagaimana dengan tunangan? Ya, karena sebelum menikah, tunangan boleh, bagus, nggak ada masalah. Ya, ini kemarin kita bahas tentang khitbah, ya, untuk supaya ada komitmen, ya, supaya tidak menerima yang lain, ya. Tapi tunangan itu tidak menjadikan laki-laki dan perempuan itu memiliki hubungan yang sah secara syariat sehingga mereka bisa berkumpul berdua, ngobrol bahkan kadang-kadang lainnya suami istri, itu belum punya hak itu. Jadi meskipun sudah tunangan nggak boleh dia jalan bareng, ya, apalagi misalnya pergi ke tempat yang jauh nginep berdua, nggak boleh, semuanya terlarang itu. Ya, kalau mau aman sebenarnya, ya, dinikahkan saja tapi secara siri. Siri itu nggak usah panggil KUA, ya, antar keluarga dulu saja, nggak usah undang tetangga, mungkin undang dikit aja, yang penting-penting tokoh gitu, dinikahkan diam-diam supaya kalau ngobrol enak, jalan boleh, segala macam boleh, tapi memang suami istri itu sudah. Ya, kalau misalnya pisah ya melalui talak begitu, ya. Nanti misalnya setahun 2 tahun baru mau diramein, diresepsikan, nggak apa-apa, ya. Nanti kita apakah perlu kita ngomong ini nikahnya sudah 2 tahun yang lalu, ya itu tergantung situasi. Kalau diperlukan dan nggak masalah, ya sebutin aja sudah nikah sebenarnya 2 tahun lalu, ini resepsinya sekarang. Atau kalau misalnya itu mengkhawatirkan, ya, maka kita pura-pura saja akad baru, ya, supaya nggak ribut. Misalnya sebagian orang merasa nggak dikasih tahu, kan ada begitu, ya, kok nikah saya nggak dikasih tahu kepada saya keluarganya sendiri, takut dia tersinggung dan lain sebagainya. Kita pura-pura akad nikah lagi. Itu bukan akad nikah beneran, cuma akad nikah yang bohong-bohongan saja, atau sekaligus dicatatkan ke catatan sipil, ya, seperti itu. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan biarkan anak kita apalagi kalau sudah tunangan dibebaskan dengan tunangannya. Itu jauh lebih berbahaya daripada dia sebelum tunangan. Karena kalau udah tunangan itu merasa sudah menjadi milik seperti suami istri, itu yang bahaya. Ini kecenderungan untuk kebablasannya jauh lebih besar, ya. Kalau udah kebablasan kan bahaya besar, ya, apalagi sampai punya anak misalnya, waduh kasihan sekali anak itu, ya. Jadi hati-hati dengan tunangan. Kalau mau tunangan sebentar aja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sambil nunggu waktu yang pas misalnya, oke, ya, tapi dengan pembatasan. Kalau misalnya mau lama gara-gara mau sekolah dulu,
tempat kerjanya jauh, mendingan dinikah sirikan saja. Oh, aib itu kita nggak biasa nikah siri. Ya daripada kita nanti dapat bencana yang lebih besar. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bijaksana juga sebagai orang tua, ya. Jangan kita hanya karena gengsi, karena malu, kita kemudian mengorbankan anak-anak kita yang kemudian akan menjadi aib sendiri bagi keluarga besarnya. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Ya, silakan nih Ibu ya. Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan wasiat, misalnya ada keluarga meninggal, Ustaz. Kemudian kita nggak tahu kalau yang meninggal itu membuat wasiat. Tapi setelah misalnya buka almari, ternyata di situ ada surat wasiat. Nah itu bagaimana menyikapinya, Ustaz? Kalau misalnya wasiat itu ternyata memberatkan bagi yang ahli warisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat kalaupun nanti baru diketahui setelah pembagian waris, maka wasiat tetap diutamakan. Tidak bisa wasiat dibatalkan oleh ahli waris. Yang bisa membatalkan wasiat adalah almarhum sendiri ketika masih hidup. Ya, kalau dia mengatakan saya pernah wasiat loh, suratnya saya tulis, ya, tapi saya batalkan. Kasih tahu dulu ke orang. Jadi kalau misalnya ada kita yang wasiat mau kita batalkan, kasih tahu. Supaya apa? Supaya wasiatnya benar-benar batal. Kalau nggak kita kasih tahu, ya maka apa yang tertulis itu akan menjadi bukti telah ada wasiat. Jadi wasiat tidak bisa dibatalkan meskipun nanti merugikan sebagian ahli waris. Ya memang apa boleh buat, karena wasiat tetap harus diutamakan. Kecuali kalau wasiatnya lebih dari sepertiga. Kalau wasiat lebih dari sepertiga, maka tetap terlaksana pada sepertiga. Yang lebihnya tergantung izin ahli waris. Kalau ahli waris nggak izinkan, janganlah kebanyakan lebih dari sepertiga, batalin, nggak berlaku. Tapi kalau dalam batas sepertiga nggak bisa dibatalkan oleh apapun, oleh siapapun kecuali oleh pewasiat yang bersangkutan, dan hanya dilakukan ketika masih hidup. Ya kalau sudah mati nggak mungkinlah kita telepon dari alam kubur. Ya, jadi dia makanya harus batalkan itu dari masih hidup. Makanya kalau kita punya wasiat jangan disembunyikan. Wasiat itu disimpan, taruh di kotak atau taruh di mana, kasih tahu anak istri di situ ada wasiat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ada teman anak, mereka baru menikah dan istrinya lagi hamil besar, tinggal di satu rumah bersama mertuanya. Ketika ada masalah rumah tangga, mereka diusir dari rumah orang tuanya, dan akhir kejadian itu mereka kayak masa bodoh gitu sama orang tuanya. Dan si suami ini bingung antara memilih condong ke ibunya atau ke istrinya yang lagi hamil besar. Sedangkan mereka itu diusir kedua-duanya dari rumah. Yang ditanyakan, berdosakah sang suami jika masa bodoh sang terhadap istri dan ibunya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan masa bodoh nggak bagus dalam semua hal. Masa bodoh itu kan artinya dia punya tanggung jawab lalu dia mau nggak peduli. Itu dalam semua hal tidak bagus. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kondisi ini kondisi tanggung jawab yang sangat besar. Ya, seorang laki-laki terhadap ibunya itu luar biasa, bukan sembarangan. Bakti itu penting. Dan seorang suami terhadap istri juga sangat besar, apalagi istrinya sedang hamil. Jadi bagaimana solusinya? Kalau memang suami istri tadi misalnya ada masalah dengan orang tua, lalu disuruh pergi, diusir atau bahasanya apalah, ya dia pergi. Tapi tetap suami wajib memperhatikan istrinya. Apalagi istrinya mau melahirkan, itu kan kondisi yang sangat darurat. Istri sedang keadaan pasti stres, ya.
apalagi kalau suami nggak ada di sampingnya, sudah menunggu hari lebih lagi, wah itu jangan sampai, itu bisa membahayakan termasuk daripada anaknya, ya seperti itu. Jadi harus perhatikan lebih terhadap istri-istri yang dalam keadaan seperti itu. Tetapi juga bagaimanapun, meskipun seorang anak itu dibenci oleh keluarganya, oleh orang tuanya, tetap wajib untuk menyambung silaturahmi. Kalau nggak bisa ketemu langsung, takut nanti dihina, takut dicemooh, paling tidak telepon. Kalau telepon juga takut nanti dihina, telepon WA paling tidak, apa kabar ibu, ya apa, diblokir, kirim makanan. Nggak kirim makanan, iya udah kirim. Misalnya kesukaan ibu kita apa, kesukanya misalnya gorengan, kirim gorengan. Masalah dia nggak makan nggak, yang penting tahu, oh anak kita ternyata masih ada perhatian, seperti itu. Atau titip omong dengan keluarga yang lain, ya sama saudaranya, tolong sih sampaikan kalau kamu kesana titip salam, begitu ya. Jangan diputus. Orang tua itu sambungan kita kepada Allah, ya. Ridho mereka adalah ridhonya Allah, ya. Kalau kita merasa yang dizolimi, kadang-kadang ya namanya orang tua, apalagi kalau sudah tua, ya sudah sepuh, itu kan kadang-kadang pikirannya udah beda, ya. Kesini ngomong A, ke saudara yang ini ngomong B, ya. Kita nggak ngapa-ngapain, kita yang kena getahnya, ya kita terima, memang orang tua begitu, ya. Udah tua udah begitu, nanti kita udah tua juga mungkin bisa begitu. Tapi kalau kita sekarang memahami orang tua kita, jangan dijelek-jelekkan, ya. Termasuk kepada saudara kita, iya ibu kita itu gimana ngomong, tutup, jangan disebutin. Nanti kita ngomong begitu, kita nanti akan dibalas oleh Allah, kitanya nanti begitu, ya. Hati-hati sama orang tua. Orang tua itu mungkin bahasa kita keramat lah, ya. Jangan disentuh-sentuh, meskipun dia jelek tetap orang tua kita, ya. Meskipun dia ngomongnya kasar kayak apa, ya orang tua kita. Udah, kita yang sabar dan kita lawan. Kalau kita udah nggak tahan, ya udah pelan-pelan kita mundur, ya. Kita lagi diomongin, dimarahin, terus dah pelan, jangan dijawab, ya jangan dijawab. Kita jawabnya iya bu, minta maaf, iya minta maaf, gitu aja udah, ya. Habis itu keluar, habis itu tutup, nggak usah cerita ke saudara kita, nggak usah, udah. Malah kita doain mudah-mudahan orang tua kita itu sehat, ya, kemudian bagus, nah gitu aja. Jadi pokoknya jangan sampai, apalagi orang tua kalau udah semakin tua semakin keramatnya itu keluar istilahnya, karena udah beda omongannya, ya. Sedikit ada masalah terus emosinya cepat keluar, ya. Kita memang itu, memang kita ujian kita itu di situ. Makanya ketaatan kita kepada orang tua itu kalau dalam Al-Quran dikatakan ketika mereka sudah tua, ya. Apa namanya itu, dalam surat Al-Isra itu, ya, kalau keduanya sudah mencapai usia tua, gitu kalimatnya, sudah mencapai usia tua disebutkannya, maka tunjukkanlah rahmat kita dengan kita mendoakan dan lain sebagainya. Jadi tetap suami itu harus perhatian kepada istrinya, wajib, karena itu istri dia, ya. Harus perhatikan maksimal. Nanti kepada orang tua juga tetap kita memberikan hubungan yang baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Oh di WA, baik, baik sebentar. Baik, nih ada dua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, cara mendoakan agar putri kita bisa segera bertemu jodoh yang terbaik, ya. Doa kepada Allah dan doa apa saja? Pertama, doa yang paling mustajab itu doa orang tua kepada anak, ya. Doakan terus setiap selesai sholat, di waktu-waktu mustajab, antara azan dan iqamat, di antara waktu-waktu yang terbaik, di tengah malam, ketika turun hujan, itu waktu-waktu baik untuk doa. Jangan putus-putus, minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mustahil, ya. Kalau Allah sudah inginkan akan terjadi, ya. Kita yang penting jangan putus berdoa. Kemudian juga si anak juga perlu ikhtiar, perlu usaha. Dia juga perlu banyak berdoa. Dia yang malah lebih utama untuk mendoakan dirinya, ya. Jadi anak kita yang laki-laki atau yang perempuan belum dapat, banyak doa dia, banyak doa, ya. Minta kepada Allah. Apa di antara doanya di dalam Al-Quran, ya? Misalnya doa
seorang nabi, saya agak lupa ini doa siapa ya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, itu salah satunya ya. Rabbi, saya cek dulu dalam Al-Qur'annya ya, saya tidak hafal ini ayat berapa. Kemudian doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, surat Al-Anbiya ayat 89 dibaca. Terus di antara doa yang juga sangat baik khususnya yang laki-laki ya, yaitu doanya Nabi Musa ya. Ayatnya itu apa namanya, sebentar, kisah Nabi Musa dalam surat Al-Qasas, apa namanya, Allahumma shalli ala Muhammad, saya agak lupa sekarang ya, nanti saya jawab. Itu doa dari para ulama, itu dibaca sering-sering, insya Allah itu memudahkan kita untuk mendapatkan jodoh ya. Saya nanti mudah-mudahan nanti akan ingat kembali ya. Jadi doa nanti akan saya sebutkan doanya, atau saya sampaikan ke WA ini, nanti biar disampaikan kepada penanya ya, sering-sering dibaca doanya. Baik, kemudian berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau kita punya adik kandung yang sudah menikah tapi sifat dan kelakuannya kurang baik, walau sudah sering kita nasihati, bolehkah kalau kita memutuskan silaturahmi? Jangan sama sekali. Jangan putus silaturahmi ya. Putus silaturahmi itu nggak mau menghubungi sama sekali, jangan ya. Tetap kita ada hubungan meskipun sekedar WA, nggak apa-apa. Sekedar kita kirim makanan ya, sekedar kita titip salam, jangan diputus. Memutus silaturahmi itu dosa besar ya. Memutus silaturahmi dosa besar. Dan sebaik-baik orang ya adalah orang yang apa namanya, menyambung silaturahmi ketika dia sendiri yang diputus ya. Dia dicuekin, ditinggalin, justru dia yang dekat, itu yang paling bagus ya. Dalam hadis itu Rasul, ausil man qata'ak ya, ausil man qata'ak, sambungkanlah silaturahmi orang yang justru memutus silaturahmi terhadap dirimu. Kita yang apa namanya, aktif ya, ini menyampaikan. Di antaranya menyambung silaturahmi itu jangan menjelek-jelekkan saudara kita itu ya. Kita misalnya ribut sama sepupu, sama misan, kan kadang-kadang begitu ya, sama paman kadang-kadang nggak cocok. Meskipun kita nggak cocok, paling tidak jangan kita jelek-jelekin di depan orang lain. Tunjukkan kita sama beliau itu masih akur. Nah begitu ya, itu bagian dari hak-hak kita atau cara kita menyambung silaturahmi. Meskipun dia sama kita amat benci, dia ngomong ke orang lain pokoknya dengan omongan yang buruk terhadap kita, biarin itu cara dia. Tapi kita terhadap Allah SWT kita tetap nyambung, meskipun kita nggak diterima urusan itu, karena kita kan yang menilai kita adalah Allah ya. Kita nggak perlu penilaian orang lain, kita yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Masih ada ibu-ibu? Silakan. Ini ibu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini apa ada suami istri? Istri itu suka utang sana sini, agak habis sana sini. Tiba-tiba istri meninggal. Nah yang dihutang ini nanti kepada suaminya, memang salah-salah suaminya kepada suaminya. Jadi dia nggak mau bayar, nggak mau bertanggung jawab. Nah itu kan istri saya. Pak gimana Pak? Tadi itu kurang, itu ada. Yang utang istrinya bu ya? Iya, sama saja. Istri itu kalau punya hutang yang nanggung ya istrinya sendiri. Pokoknya semua itu yang nanggung dirinya sendiri. Kecuali begini ibu-ibu, kecuali kalau suaminya itu nggak ngasih nafkah, ya nafkahnya akhirnya karena nggak punya duit, akhirnya terpaksa ngutang ke warung. Ya misalnya ya, ngutang beras, ngutang telur, ngutang sayur, tahu-tahu istrinya meninggal, maka siapa yang nanggung? Suaminya.
Karena istri itu ngutang karena tidak diberi nafkah, ya, tidak diberi nafkah. Jadi dia kalau nggak dikasih nafkah terus mau makan apa? Ya, sebenarnya nafkah itu kan tanggungan suami, cuma dia pinjem, dia ngutang. Maka kalau seperti itu ya suaminya yang tanggung jawab. Tapi kalau misalnya istri ngutangnya untuk beli emas gitu ya, misalnya mau beli kendaraan gitu, yang beli baju yang nggak penting-penting, yang bukan bukan nafkah, ya maka tanggung istrinya sendiri, ya. Tapi kalau itu bagian dari nafkah yang dia tidak terima dari suami, maka istri berhak ngutang, dan utangnya itu sebenarnya atas nama suami, karena itu utang nafkah yang wajib membayarnya suami. Termasuk misalnya begini, suatu ketika suami kita sedang susah, ya, terus dia nggak bisa ngasih nafkah, terpaksa tabungan istri dipakai, ya. Ngomong sama suaminya, ya Pak, ini saya pakai duit saya dulu ya, tapi nanti kalau ada duit dibayar. Nggak apa-apa begitu. Jadi suaminya harus bayar kepada istrinya. Misalnya nih, suatu saat suami nggak ada duit, misalnya baru ada duit berapa hari lagi, sementara mau beli makanan sehari-hari, mau beli ke warung, mau beli ke tukang sayur, nggak ada duit. Pak, ini beli sayur hari ini 100.000 misalnya. Lah nggak ada duit saya, pakai duit kamu dulu. Nah udah, dia pakai duit dia. Nanti 3 hari ngomong, Pak kemarin sayur 3 hari yang lalu 100.000, ya, ngomong, minta sama suaminya, dan suaminya ngomong, oh Bu 300.000 aja minta lagi. Itu kewajiban dia. Ibu-ibu jangan mau ditindas, Bu. Ini kan hak kita, Bu, ya. Bukan saya ngajarin ngelawan suami, bukan ngelawan, ngajarin suami supaya memperhatikan istri. Kalau kita pakai duit istri lagi, nanti kecanduan istri suami kita. Pura-pura nggak ada duit, ya kan? Akhirnya tahu istri kita baru dapat arisan, udah nggak usah punya duit dulu seminggu, dia masih punya duit. Nah itu kan begitu. Jadi kita hitung-hitungan sama suami kita. Ya nggak usah malu kalau udah biasa. Orang ini memang hak kita, ya. Kecuali kalau ada model keluarga yang duitnya itu memang bareng-bareng, ya. Suami punya duit kumpulin jadi satu, sama istri juga kumpulin satu. Pas gak punya duit ya gak punya duit semua berarti kan. Ya pas punya duit semua. Ya kalau kayak gitu ya tanggung bareng-bareng, nggak bisa saling menuntut. Ya pas kita punya duit, duit kita yang dipakai, ya sudah. Kalau suatu saat suami kita yang pakai duit dia, kalau itu bareng-bareng. Tapi kalau sendiri-sendiri lebih enak, ya. Punya duit, kadang-kadang suaminya lagi butuh untuk urusan apa, tanya, Dek punya duit nggak? Berapa? 1 juta. Ya udah pinjam ini, nanti bayar kapan? Nah nggak apa, tanya aja. Lah iya, kalau itu kan hak kita. Istri itu kan kadang-kadang perlu dia ngasih ke ibunya, mau sedekah. Dia kadang-kadang misalnya mau ada, sekarang kan ya ibu-ibu yang suka di medsos misalnya ada pengajian lewat Zoom, bayar sekian mau daftar, ya kan? Kita nggak usah izin suami, kita izin Pak saya ikut Zoom ya, kapan? Jam sekian sampai sekian. Oh ya ikut. Nanti yang daftarin ya pakai duit dia sendiri. Kalau kata suaminya ya ngomong kalau dia minta sama suaminya bayarin sih, nah dibayarin alhamdulillah. Kalau enggak ya bayar sendiri. Ya kan istri punya kebutuhan sendiri. Jadi kalau saya sih mengusulkan menyarankan ya, ibu-ibu itu punya keuangan sendiri. Ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa enak kita, ya punya. Kalau kita punya bisnis bareng, kita tahu persentasenya supaya nggak ribut. Kadang-kadang suami kita meninggal mendadak, tahu-tahu harta kita ini masih diperebutkan, apalagi kalau ada harta saudara juga orang agak jauh. Waduh, itu nanti malah ribut kita. Udah tahu bisnis ini kalau dipecah-pecah bakal bubar misalnya, karena bisnisnya masih kecil. Dia mau ngambil warisnya, mau ngambil haknya, itu kan susah begitu. Ya, jadi lebih bagus kalau menurut saya ya. Kalau saya juga saya praktekkan untuk diri saya begitu. Istri saya punya duit sendiri. Ya, masalah nafkah ya saya kasih terus. Kalau pas nggak punya duit, ya saya minta dulu, ngutang dulu. Ya, nanti kalau punya duit baru saya bayar. Nih, bayaran kemarin. Nah, begitu. Jadi tenang semuanya. Ya, begitu. Wallahu a'lam.
Cukup Bu atau ada lagi? Cukup. Nanti pakai WA aja Bu ya. Kalau ada yang mau nanya silakan pakai WA saja. Baiklah ibu-ibu sekalian, ini saja kajian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita, supaya keluarga kita insya Allah lebih baik di masa yang akan datang. Dan kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang soleh, yang diberkahi dalam hidupnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.